apa ya, bisa dibilang kayak bukan sebuah hal yang masuk akal juga gitu loh. Maksud banyak banget dari teman-teman juga yang pada ngobrolin tentang Devin AI gitu. Maksudnya kayak di Twitter udah pasti udah pasti trending lah segala macamnya gitu kan. Udah pasti banyak banget yang ngomongin tentang Devin, walaupun dengan powerfulnya dia, dengan apa segala macamnya, dan mungkin aja bakal banyak banget yang nggak make gitu loh. Maksudnya kayak dari ChatGPT atau sampai ke Bard atau Gemini AI itu udah pasti pada pindah semuanya gitu kan. But kubur impian kalian semua itu menggunakan Devin AI, dan kubur semuanya kubur apapun yang kalian harapkan di Devin AI, karena Devin AI dicap sebagai scam. Karena dicap sebagai scam. Kita akan cek di videonya di Devin AI ya. Kalau misalnya kalian bisa cek, kalau misalnya kita kembali ke twitter.com, terus kita akan cek terus kita akan melihat videonya yang sering banget bertebaran di dunia, bertebaran di sana gitu kan. And we gonna see Cognition Labs, as you can see. Dan sini kita akan Cognition Labs. Dan oke, so di sini tanggal 12 Maret 2012 Maret 2024 guys. Dan aku agak strange sih di bagian sini sih. I'm gonna ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers. From now on, Devin is Oke, so ya agak strange juga di bagian sini. First, dan dan mereka membuat sebuah bisa dibilang kayak ini ya, AI yang fully fungsional dan fully responsible dan looks promising. Dan it looks promising gitu kalau menurutku ya. After that, it builds the whole project Tapi using the same tools that selama sebulan kemudian Maret 12, dan pas aku mencoba untuk mencari sebuah bikin akun di sini. Kalau misalnya aku bisa coba aku pakai autentikasi pakai GitHub kalau bisa. Dan yes, of course, it's not allowed to access the application. Why? Aku nggak tahu sih. Devin.ai dan aku nggak tahu sih sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Dan banyak banget dari teman-teman semuanya tuh pada bilang kalau kalau si Devin ini penipu gitu loh, scam. As you can Cognition Labs, dan as you can see, kalau misalnya kalian bisa cek di CS computer science gitu kan misalnya, kayaknya ya, computer science. I don't think that was good. Tapi kalau misalnya kalian bisa cek kok lupa ya. I don't think that was a fun. Cognition Labs. Ini ada Cognition YouTube, NSFW. No, I don't think that. Okay. Devin. Okay, Cognition Labs. Langsung ada gininya, bukan begitu sih. Mana sih? Devin AI. Oke. Di sini ada komunitasnya. How long do you think Devin AI is available? How long do you think it will take? Devin AI the first AI programmers, Egypt developers, as you can see. Mana ya dibilangnya scam ya? No. Don't. Ya, tapi banyak banget yang dibilangnya gitu, Devin AI scam. Oke.
Thousand letters every day in discussion. Did you all see the fake evidence of this video? Do not code era is over. That is strange. Oke. Jadi mungkin di sini kayaknya dapat machine learning di sini kayaknya ya. Abis ini jawab dia bahas berdara analysis, but the prognosis another badly edited demo for it below. Chain of thought ya, jadi banyak banget yang bilang gitu kan, apalagi kalau misalnya kalian cari di YouTube deh. Kalau misalnya kalian cari di YouTube terus apa namanya Devin AI scam gitu misalnya, Devin AI scam, dan bahasa Indonesia Upwork lie exposed. Nah di sini sering banget apa namanya dapatnya gitu loh. Is way overhype. Dan De Afrizal juga sempat bikin videonya gitu. Dan aku juga bikin videonya juga sempat. Dan Tio juga bilang kalau Devin AI itu is Devin a scam? Nah ini yang videonya yang menurutku tuh agak venture capitalism. Setuju dibilangnya. It just feels like the VCs are knowing that there's millions of developers and that AI can charge tens to $100 a month per developer. Ooh. And know that means this is like $1 billion business. And the first ini dia yang aku cari itu yang ini I CS Career Questions. Oke. CS Career Questions. Okay, so we're gonna check here to Reddit. CSO correction is private. Oh ya, kita tahu kalau itu kita di Indonesia, guys. Ya, so selamat hari Minggu, guys. Dan aku mendapatkan no way. Oh, why does my Reddit is so freaking awesome? CS career questions. Okay, let's see. Career questions over here. Okay, so we gonna do C. Kita akan melihat artikel. Oh, ada artikel ya ternyata di sini. Oke. Nah, jadi kita akan melihat artikelnya di sini, guys. Kita akan lihat bareng-bareng. Kita nggak perlu full screen, by the way. Okay, this feels like scam. Oh, kenapa dia balik lagi ya? This feels like a scam. Like what the fuck? Look at their website. They use Devin to make a better one. They can use Devin and make a better one. Lol. I saw you like nothing in the video, like the video. You could upload unedited files without launching it. If it hooks, fix it further down. Edit. They are running frequently in dev mode, not React Dev myself, but I can see all the React components in Chrome debugger. Okay, so let's see. Let's see Chrome debuggers F12. As you can see, kita akan run my GitHub repo dan kita perlu request access. Dan kita lihat di sini benar-benar kayak ada React-nya ya. Oh ya, benar-benar ada React-nya sih, React components. Oh, there's a script here. Okay. Next Fpush. Next.js, of course. Yeah. There's Next.js. Okay. Chrome debuggers. Where is the Chrome debugger that he said? Aduh, malah ke close. Tahik. Malah ke close lagi. What the hell? How? Okay. Devin, the developers preview the Devin.ai. Ternyata nggak kelihatan ya di sini ya. Did you saw the fake relevant news? Okay, so I guess this is it. This feels like a scam. Terus not React Dev. Why are they using Clerk? Nah ini yang aku yang ini agak aku concern ya untuk teman-teman semuanya ya. Apa ya, kalau menurutku tuh mereka bisa bikin AI, mereka bisa bikin software AI software gitu loh. Maksudnya kayak mereka bisa bikin AI software tapi kok malah dia make provider lain gitu loh untuk membuat sebuah authentication gitu. You have so many talented persons in Cognition Labs, tapi kok kalian malah pakai Clerk gitu loh. Dan kenapa
Dan kenapa mereka masih make yang namanya Clerk gitu untuk membuat sebuah user authentications cuma untuk 2 doang. I don't know, man. If Debian was amazing, they say I'm pretty sure building a simple login functionality should be a trivial for it. Hell, is it even solved in the passwords, right? Ya, Clerk.com tuh harusnya bukan sebuah solusi sebenarnya. Bikin aja, maksudnya kayak user authentication gitu kan. Maksudnya kayak kalau misalnya kalian bikin di Laravel ya bisa kalian bikin pakai Laravel Breeze atau Laravel Jetstream, atau misal kalian bisa bikin bisa kok kalian bikin manual gitu kan, authentications gitu. Tapi kok dia pakai Clerk gitu loh. Padahal ini software AI gitu loh. Software AI anjir. Maksudnya kayak aduh, nggak tahu dah. Edit. Okay, maybe I'm reaching for straws here, but you spec the DOM in the rack debugger they have popped after signing in URL. Take the guess what's the prop is. Take one guess at what the prop is. Okay, so maybe I'm reaching for straws here. Okay, so di mana sih ini dibilang sama Chrome debugger itu? Let's see. Okay, maybe I'm reaching for straws. Prop React debugger they have called after signing in URL. Maybe kayaknya dia pakai dev mode ya kayaknya. As you can see, let's see. Yeah, there's Clerk components here. Kita lihat sources, arrow file to get all tips. Sources, dev in v4, Clerk the browser.js. Yeah, next static, preview.debian.ai, network. I think yang mana kadang ini dibilang sama dia tuh ya. More tools. Debug. Oh no, there's a help here. Menus, elements. Yeah, there's static chunks here. No, that's not it. Mana yang dibilang ya? Spec DOM in the React debugger, but I'm sure spec the DOM in the React debugger. They have a prop. Oh, React debugger aku nggak punya sih React debugger. So, have prop called after signing in URL. Take one guess and what the value the prop is. Oh no way. Edit. Okay, and I need to stop, but this is fascinating. They actually don't do anything themselves. Analytics-nya Hotjar, website-nya Next.js. Yeah, of course, there's a Next.js there. Login-nya Clerk, jobs-nya SBuy, waitlist Google Docs. Google Docs! Dude, you're a fucking AI, dude. Learn more about the funding, I'll link to Twitter. There is a called blog, a different actual blog. It's literally a static page for hard-coded dates and entries. What these people? Edit. And I went to LinkedIn and check. Yeah, I'm getting heavy vibes. So we're laid off now. We try to scam others and kita supaya we're getting a better plan. Yeah, I don't think that this is going to be. I don't know, man. They need human workers for the American Turk job as by HQ. People did say crypto coin grifters will move to AI. Okay, that website lol. That website is so lol. Yeah, that website is so lovely. Cognition jobs. Okay, so SByHQ.com, machine learning researcher, ada software engineer juga yang dibuka. Mungkin kalau misalnya kalian mau bisa apply aja software engineer, tapi aku sih enggak ya, karena aku nggak mau jadi untuk kedua kalinya nyebur untuk kedua kalinya. I think it was a little bit of apa namanya. Jadi menurutku tuh kayak apa ya? Mereka tuh udah bikin AI, mereka tuh udah bikin software AI gitu loh. Maksudku kayak nggak semua orang bisa menggunakan itu dan nggak semua orang bisa bikin aplikasi itu. Yeah, we know as a software engineer, we know that basically kita tuh udah pada tau lah kalau misalnya kita tuh udah susah banget untuk bikin sebuah aplikasi gitu kan, apalagi aplikasi atau software yang menggunakan AI gitu. Dan juga di videonya itu juga ya, di video yang teaser itu juga memperlihatkan kalau mereka tuh menggunakan menggunakan bahasanya mereka sendiri gitu kan. Bahasanya mereka sendiri dan juga menggunakan bahasanya dan mengklaim bahwa bahasa mereka itu lebih cepat daripada bahasa-bahasa yang sudah ditentukan gitu. Misalnya kayak Llama,
terus ada LLM, terus ada si siapa namanya yang ChatGPT punya tuh, itu malah lebih lambat dibilang GPT-4 or GPT 3.5. Apalagi dari Google-nya langsung itu kan pakai LLVM atau LL apa gitu pokoknya dibilang sama apa namanya Bard atau Gemini AI gitu. Dan menurutku memang dari segi productions atau dari segi production atau dari segi pembuatan website itu dari pembuatan AI itu sendiri juga menurutku itu tidak gampang juga gitu, tidak gampang. Dan kita berkaca di dunia AI deh, di dunia AI GPT-4 ChatGPT itu sebenarnya udah dari zaman bahala udah punya rencana gitu kan. Aku adalah salah satu orang yang berhasil mendapatkan fully akses dari yang namanya OpenAI Playground lah istilahnya bisa dibilang ya. Karena aku ngerasa kayak aku ngelihat dari OpenAI Playground itu udah kayak satu hal yang wah kayak ini tuh magic banget nih, udah bisa ngoding segala macam, udah bisa bikin project sendiri gitu kan, tanpa harus ada codingan apa segala macam. Dan itu dari early access gitu kan. Dari tahun seingatku tuh dari tahun 2017 atau 2018 mereka sudah membuat AI itu sendiri gitu. But di tahun 2021 ini, di tahun 2020 akhir atau 2021 awal, OpenAI merilis ChatGPT, which means ya aku ngerasa kayak anjir ini kayak OpenAI Playground nih gitu. Kayak playgroundnya OpenAI gitu loh, OpenAI Playground. Dan mereka memang sudah dari awal sudah merencanakan kalau mereka tuh bikin ChatGPT gitu kan. Dan mereka tidak membuat sebuah hype video apa segala macamnya. Dan seperti yang dilakukan oleh Devin AI, dia tidak melakukan mengiklankan semuanya apa segala macamnya. Dia tidak melakukan dia tidak melakukan hal apapun yang membuat mereka hype gitulah, mengiklankan video mereka, mengiklankan produk mereka lewat video. Dan itu pun dipercepat dan terlihat sangat dipercepat dan terlihat sangat open, sangat pintar gitu kan. Tapi tetap aja itu scam sih. Tapi tetap aja itu scam. OpenAI itu dia memperlihatkan kalau mereka tuh akan membuat sebuah software AI, dan tidak semua orang bisa mendapatkannya itu, kecuali mereka misi Google Forms, kecuali mereka membuat, kalau aku seingatku tuh mereka membuat sebuah Google Forms gitu kan, untuk apa keperluan AI, keperluan software kita ini untuk apa gitu kan, software kita untuk apa, dan dikasih kredit sebanyak 500 pada saat itu, kalau nggak salah 500 ya. Ya, dan mereka tuh membuat sebuah Google Forms. Mereka membuat sebuah Google Forms. Ya, just a simple Google Forms gitu kan. Simple Google Forms. Mereka semua memperlihatkan, I think I'm on offline. Dan mereka memperlihatkan semua list-list mereka, dan aku termasuk, mungkin ada dari 500 orang di dunia yang mendapatkan mendapatkan aksesnya itu gitu kan. But mereka tidak memperlihatkan kalau mereka itu lagi ngerjain apa gitu. It's just straightforward kayak gitu, straight freaking forward gitu kan. And aku ngerasa kayak ini kalau di Devin ini sedikit berbeda dari yang lain lah gitu, bisa dibilang ya. Sedikit berbeda dari yang lain karena mereka mengiklankan produk mereka dengan berupa video dan dan memperlihatkan si Scott dan menjelaskan kodingan issues-nya seperti apa. Terus juga mereka membuat sebuah video terkait dengan membuat sebuah video tentang menyelesaikan masalah di Upwork gitu kan, menyelesaikan pekerjaan di Upwork. Like what the hell is this
Like what the hell is it? This is overhyped. This is so overhyped. This is This is kayak mereka tuh berusaha untuk mengambil alih semua pasar AI itu masuk ke Devin AI gitu. Like what the hell, dude? This is not awesome. This is not awesome. This is not going to be a good Devin AI, dan benar-benar, dan banyak dari mereka juga yang bilang kalau mereka pasti memperlihatkan kalau mereka akan membuat sebuah AI yang lebih besar banget, dan mereka juga memperkerjakan salah satu orang, Scott siapa gak ada namanya, lupa aku namanya. Scott itu dia kan seorang programmer kompetitor gitulah, software engineer kontestan gitu kan. Dia adalah salah satu orang yang benar-benar jenius banget di bidang matematika dan apa segala macamnya. Kalian bisa lihat di video-video di YouTube apa segala macamnya. Dan mereka I don't think that this is dan aku nggak tahu sih, aku nggak punya harapan banyak banget, soalnya udah banyak banget yang kena tipu, banyak banget yang kena overhype-nya dia, dan bahkan orang-orang yang content creator yang aku tahu, content creator Indonesia tuh seperti web programming Umpas atau si Bang Dea Afrizal sama Tio Devoid itu menjelaskan kalau Devin menjelaskan kalau Devin ini akan menjadi AI yang sangat luar biasa juga tentunya, dan akan menghilangkan pekerjaan software engineer gitu, dan akan menggantikan software engineer gitu. Dan aku mungkin akan menarik omongan mereka bahwa mereka habis kena prank. Ya, kita masih belum tahu juga bagaimana kelanjutan dari Devin AI, dan mungkin kita masih bisa berpositif thinking lah kalau mereka bakal membuat sebuah mungkin akan disempurnakan, mungkin ada kesibukan lain yang perlu mereka selesaikan, dan mungkin perlu mereka mereka perlu selesaikan, dan juga mungkin perlu mereka accomplish. Dan menurutku memang dari sekian banyak AI-nya itu cuman mata mereka tuh tertuju ke Devin AI gitu loh. I don't think that this is going to be fun, I guess. Ya teman-teman di situ udah pada banyak banget yang bilang kalau the AI software engineers gitu kan. I don't know man. Dan aku agak concern juga sih masalah websitenya dia menggunakan Next.js gitu kan, dan mereka berusaha untuk meniru ChatGPT, karena ChatGPT juga menggunakan Next.js untuk melakukannya. Cuman dia berhasil mendevelop Next.js itu menjadi sebuah framework yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar membuat sebuah web development, tapi juga di Next.js itu bisa membuat sebuah AI. Bisa membuat AI itu menjadi luas lah gitu. Tapi sayangnya kalau Google itu dia menggunakan framework yang mereka sendiri, yaitu adalah Angular. Mereka pakai Angular, terus dia pakai loginnya Clark, by the way, jobsnya pakai SBY, dan waitlistnya menggunakan Google Docs, which means itu pakai Google Forms, guys. Tapi menurutku ChatGPT pada saat itu juga ChatGPT juga memberikan sebuah hal yang sangat luar biasa juga untuk untuk AI juga di luar sana gitu kan. Dan AI juga adalah satu pionir bisa dibilang kayak OpenAI itu adalah salah satu pionir juga untuk memberikan kesempatan juga untuk para programmer untuk membuat sebuah AI gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Setting is overhype. I think it's a freaking overhype atau segala macamnya, dan mungkin next ke depannya kita juga masih nggak tahu bagaimana bakal jadinya nanti ini, apakah bakal menjadi benerankah terjadi apa segala macamnya, dan kita nggak tahu sih bakal next
nextnya bakal gimana nanti ke depannya. So I don't think that this is going to be fun, I guess, but it's really bad for it's really bad because karena orang-orang tuh udah pada ngira gitu kalau ini tuh scam gitu kan, dan I don't think so pokoknya kita harus melihat dua sisi tentunya. Kita bisa dua sisi, kenapa bisa di scam dan kenapa bisa di scam dan kenapa ini tidak dilanjutkan sih. Itu aja sih kurang lebih